ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran cara mengi'rab ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat pilihan. Insyaallah pada video kali ini kita akan mengi'rab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, yaitu ayat yang cukup ma'ruf terkait dengan wasiat Luqman terhadap anaknya untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Taib, langsung saja kita mulai cara mengi'rabnya. Wa idz qala Luqmanu. Nah, di sini wa idz, kita mulai dengan wa idz. Di sini ada dua komponen, waw atau wa dan idz. Dikarenakan wa di sini adalah permulaan ayat dan dia tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, maka al-wawu di sini kita i'rab sebagai harfu istinafin, huruf untuk memulai kalimat. Jadi waw di sini bukan huruf ataf yang ada hubungan dengan sebelumnya. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dengan melihat maknanya. Kalau tidak ada lagi makna yang terhubung dengan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya, maka al-wawu di sini disebut sebagai harfu istinafin, huruf untuk memulai jumlah baru. Mabniun 'alal fathi, dia mabni di atas fathah sebagaimana layaknya huruf, semuanya mabni. Kemudian yang kedua adalah idz. Idz kalau kita artikan akan nampak idz adalah ketika, berarti untuk sesuatu yang sudah terjadi. Maka disebutkan di sini idz ini adalah dzarfun, kata keterangan, lima madha minaz zaman, bagi apa yang telah lewat dari waktu. Berarti idz ini adalah keterangan waktu yang sudah terjadi. Idz ketika saya berkata, berarti perkataan itu telah terjadi. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Jadi idz di sini posisi dia itu menasab, bisa sebagai ala dzarfiyah atau bisa jadi maf'ulun bihi, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maf'ulun bihi bagi fi'il yang dihapus, wa takdir uzkur, dan takdirnya adalah uzkur. Jadi seakan-akan di sini wa uzkur idz, dan ingatlah ketika. Wa idz, dan sini idz di sini adalah mudhaf. Idz di sini adalah mudhaf, namun mudhaf ilaihnya berbentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah, mudhaf ilaihnya dalam bentuk jumlah. Sehingga kita ulangi lagi, idz di sini adalah dzaraf, kata keterangan waktu yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi.
ketika dia mahalnya nasab, bisa jadi karena dzarfiyah atau bisa jadi karena maf'ul bihi bagi fiil yang dihapus, dan fiil yang dihapus itu adalah uzkur, dan ingatlah ketika. Qala Luqman, kemudian qala Luqman, di sini ada dua komponen, qala dan Luqman. Qala adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Kemudian Luqmanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, fa'il yang marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah. Wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah, fi mahalli jarrin, mahalnya, posisi dia di dalam kalimat ini itu adalah jar sebagai mudhof ilaih bagi idh, jadi idh adalah mudhof, namun mudhof ilaihnya adalah kalimat atau jumlah. Nah, jumlah qala Luqman ini mahalnya adalah mudhof ilaih bagi idh. Atau kalau mau gampangannya ya ini tidak usah di i'rab, tidak mengapa, wa idh mudhofun tidak perlu juga tidak mengapa. Jadi qala Luqman di sini hanya fi'il dan fa'il saja. Oleh karenanya kita sebutkan di awal, langkah kita di dalam meng'irab ini adalah langkah yang sederhana. Kita tidak banyak meng'irab jumlah-jumlah kecuali jumlah jar majrur atau silah mausul dan jumlah-jumlah yang sangat penting. Adapun jumlah disebut ibtidaiyah, jumlah isti'nafiyah, itu tidak kita i'rab, atau maqulul qaul seumpama. Nah, itu tidak kita i'rab. Karena memang kita belajar dari dasar, atau kita peruntukkan untuk teman-teman yang dasar. Kemudian yang berikutnya adalah li ibnihi. Tayyib. Di sini ada tiga komponen, li, ibni, dan hi. Li di sini adalah lam yang berharokat kasrah. Dia harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Dia adalah huruf jar yang mabniya di atas kasrah. Kemudian ibni adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan biharfil jarri, dengan huruf jar lam, wa alamatu jarrihi al kasroh, tanda jarnya adalah kasroh, li ibni. Kemudian seperti biasa setelah ada jar dan majrur kita i'rab wal jaru wal majruru, dan jar majrur muta'alliqun, boleh muta'alliqun, boleh muta'alliqani bil fi'li. Jar majrur memiliki hubungan dengan fi'il qala, libnihi, kepada anaknya. Apanya yang kepada anaknya? Berkatanya, yaitu berarti hubungannya dengan qala. Wa huwa mudhaf, dan ibni adalah mudhaf. Ibni adalah mudhaf. Kemudian hi di sini adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Berarti selesai. Li ibni hilam huruf jar, kemudian ibni isim majrur, wa huwa mudhaf, kemudian ha mudhaf ilaih. Seperti yang disebutkan di sini cara meng'irabnya. Wa huwa ya'idhuhu. Di sini wa huwa ya'idhuhu ada 1 2 3 4 5 komponen dengan yang mustatirnya. Waw di sini namanya waw haliyah, waw yang menunjukkan hal. Jadi nanti jumlah setelahnya itu di-i'rab sebagai hal, fi mahalli nasbin hal, namanya waw haliyah. Nah, huwa setelah waw haliyah biasanya huwa mubtada, dhamirun munfasil, dia dhamir munfasil, mabni 'alal fathi, mabninya di atas fathah, fi mahalli raf'in mubtada, mahalnya adalah rafa karena sebagai mubtada. Mahalnya rafa karena sebagai mubtada. Ya, ini kita baca mubtadaun karena dia khobar bagi mubtada yang dihapus, yaitu huwa.
fi mahalli raf'in huwa mubtadaun. Kemudian ya'idu adalah wa'adha ya'idu, fi'lun mudhari, dia fi'il mudhari yang marfu. Kenapa marfu? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosongnya dia fi'il mudhari tersebut dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Nah, ini tidak ada amil yang masuk, baik amil nasib atau amil jazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian fa'ilnya mana? Ada fi'il, ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Dhamirnya atau fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir fihi, di dalam fi'il mudhari tersebut, di dalam ya'idu, disembunyikan. Jawazan, boleh disembunyikan, boleh dinampakkan dalam bentuk isim zahir. Takdiruhu, takdirnya adalah huwa. Ini di dalam ya'idu ini ada fa'ilnya huwa. Kemudian ya'iduhu, hu di sini, hu yang terakhir adalah dhamir muttasil mabniun ala dhamm, mabniya di atas dhammah, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi. Jadi hak di sini bukan fa'il tetapi maf'ul bihi. Fa'ilnya ada tersembunyi di dalam ya'idu. Nah, setelah kita mengirab satuannya satu persatu, kita irab keseluruhannya. Nah, tadi kita dapati di sini huwa ini adalah mubtada. Mana khobarnya? Nah, di sini di i'rab wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah ya'idu, fi'il fa'il, jumlah fi'liyah ini fi mahalli, ada yang mengatakan juga maf'ul bihinya, fi mahalli raf'in khobarul mubtada, mahalnya rafa karena sebagai khobar mubtada. Khobarnya huwa tadi, wa huwa ya'iduhu, huwanya ini adalah mubtada. Khobarnya mana? Jumlah setelahnya ini adalah khobar daripada huwa. Nah, kemudian secara keseluruhan karena waw tadi waw haliyah, maka berarti jumlah setelahnya bisa di-i'rab. Di sini disebutkan wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, jumlah dari mubtada dan khabar mahalnya nasab karena sebagai hal, fi mahalli nasbin hal. Ya bunayya, kemudian ya bunayya, ya di sini harfu nida'in mabniun 'ala sukun, huruf untuk memanggil mabni di atas sukun. Kemudian bunayyun, di sini bunayya adalah munada, isim yang dipanggil. Mudhafun, dia munada mudhaf. Nah, kita sudah tahu bahwasanya kalau munada mudhaf maka dia mansub. Mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya mana? Al-fathatul muqaddaratu, fathah yang disembunyikan, alama qabla ya'il mutakallim, di atas huruf, disembunyikan di atas sebelum huruf ya mutakallim. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wal ya'u, dan ya-nya adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. La tusyrik billahi, la tusyrik ada komponen, 2 komponen dan 3 dengan yang disembunyikan. La di sini adalah la nahiyatun jazimatun. La nahiyatun jazimatun, la nahiyah yang berfungsi untuk menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian tusyrik di sini adalah fi'lun mudhari majzumun bila, fi'il mudhari yang dijazm dengan la, ini la nahiyah tadi. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah sukun. La tusyrik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban, disembunyikan di dalam tusyrik
Hukum menyembunyikannya adalah wajib, tidak boleh dinampakkan. Takdiruhu anta, tidak boleh dinampakkan. Kalau dinampakkan dia adalah anta. La tusyrik anta, itu enggak boleh. Nah, kalaupun nanti seandainya ada pengulangan, itu namanya taukid, bukan fa'ilnya. Fa'ilnya tetap tersembunyi. Billahi di sini ada dua komponen. Billahi, bi adalah harfu jarrin, huruf jar, mabniyun 'alal kasri, mabniya di atas kasrah. Wa Allahi, Allahi lafdzul jalalah, ini bentuk penghormatan, pengagungan lafdzul jalalah. Jadi tidak langsung dikatakan Allah ismun majrur. Ya boleh-boleh saja, tetapi ada adabnya. Wa Allahi lafdzul jalalah, Allah adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Seperti biasa, jar majrur muta'alliqun bil fi'li, memiliki hubungan dengan fi'il sebelumnya, yaitu la tusyrik, atau tusyriknya ini sebenarnya, tapi yang dimaksud ya la tusyrik. Kepada Allah, apa yang maksud kepada Allah? Jangan kau berbuat syiriknya. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka di sini ada dua komponen, inna dan syirka. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan nasab. Asyirka adalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Isimnya inna yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang terakhir adalah la zulmun azim. Lam di sini, la di sini namanya al-muzahlaqah, lam muzahlaqah. Bisa juga disebut dengan lam taukid. Atau kalau dia di selain bab inna disebut dengan lamul ibtida. Kalau dalam bab inna namanya lamul muzahlaqah. Apa maksudnya? Ya, ini lam yang digelincirkan, yang dipindah. Asalnya dia di awal kata, karena kemasukan inna maka dia harus diakhirkan, tidak boleh bersambung dengan inna. Karena orang Arab nggak suka ada dua pentaukid yang berjejer, maka dipisah. Inna syirka la zulmun, di sini masuk kepada khobar. Zulmun adalah khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian azim adalah na'at bagi zulm. Wa na'tul marfu'i marfu'un, na'at bagi yang marfu' ya marfu' juga. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, cara simple mengi'rab firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.